Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji teruntuk hanya untuk Allah. Nahmaduhu, tempat kita memuji. Wa nasta'inuhu, tempat kita bergantung harap, meminta dan bergantung harap. Wa nastaghfiruhu, tempat kita minta ampun. Hadirin yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kita dua syariat. Syariat pertama, Allah Azza wa Jalla nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Ini perkara pertama paling penting. Yang kedua, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Oke, muqaddimah ini kebanyakan kita telah menghafalnya melalui lisan baginda Rasulullah SAW. Mengajarkan kita dua perkara penting. Perkara pertama tadi, tiga doa serangkai. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Oke, nanti kita bahas ini. Yang kedua, wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan-keburukan diriku. Keburukan diriku. Wa na'udzubillahi min surur anfusina wa min sayyiati a'malina, dan keburukan amal. Kok bisa amal soleh buruk? Kok ada Ustadz ibadah tapi buruk? Amal soleh, ditengok orang beramal, dilihat orang dia beribadah, di mata manusia secara kasat mata dia baik, tetapi dalam pandangan Allah dia buruk. Kok ada Ustadz? Allah yang memberikan penjelasan melalui lisan Nabi yang disebut dengan hadis. Allah yang memberikan keterangan melalui perkataan Allah yang disebut Al-Quran. Karena itu kita harus berlindung dengan dua perkara ini. Ya Allah, jauhkan aku dari keburukan diriku. Ingat? Oke. Dan keburukan amal. Oke. Oke. Wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Oke, ini yang kedua. Yang ketiga, setelah kita berlindung kepada Allah, memuji Allah, meminta harap, bergantung harap hanya padanya, dan kemudian minta ampun kepada Allah, kita disuruh berlindung pada dua perkara. Keburukan diri kita masing-masing dan keburukan amal yang kita kerjakan. Kenapa kita diminta berlindung? Karena nanti kita akan bahas insyaAllah hadis dari sahabat Thauban. Hadis tentang apa Ustadz? Nanti di padang mahsyar akan dihitung kebaikan dan amal soleh. Ini dalam hadis Sahih Bukhari. Ada orang, kata Nabi SAW, di padang mahsyar ketika ditengok catatan rakib, lawannya siapa? Atid. Ditengok dalam catatan rakib 9 catatan kebaikan. Satu catatan kebaikan itu sejauh mata memandang. 9 gunung catatan kebaikan. Rajin ibadah, puasa Senin Kemis, sedekah, infak, kurban paling besar, kebaikannya luar biasa, baca Quran, semua kebaikan. Dalam catatan rakib dia banyak amal soleh. Tetapi ketika dihitung oleh Allah, banyaknya amal soleh ini seberapa banyak? Kata Nabi SAW, kal jibali Tihama, bagaikan gunung Tihama. Ustadz, gunung Tihama itu seperti apa? Tihama itu pegunungan sepanjang Laut Merah. Di Saudi ada pegunungan Gunung Ganang sepanjang Laut Merah, mulai dari Teluk Laut Merah di wilayah Jeddah sampai ke Yaman, ratusan mil. Oke. Nabi menyebut dengan pergunungan ini dengan nama Tihama. Kita juga punya pergunungan seperti ini. Oke, 4 provinsi: Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, sampai diabadikan dalam logo pertahanan sipil. Namanya apa? Bukit Barisan. Oh, Bukit Barisan. Panjang enggak Bukit Barisan itu?
panjang ratusan kilo. Besar tidak? Besar. Di Saudi pun ada gunung seperti Bukit Barisan, namanya Jibalu Tihama, Pergunungan Tihama, Pergunungan Putih. Ada, kata Nabi, orang yang memiliki amal soleh sebanyak Bukit Barisan, sebesar Bukit Barisan, sebesar Gunung Tihama, tidak tanggung-tanggung, Pak. Sampai tak terlihat catatan kebaikan semuanya. Tetapi ketika dihadapkan di hadapan Allah, di padang mahsyar, pada yaumil hisab, pada hari hisab, semua kebaikan dan catatan amal soleh itu katurab, seperti debu berterbangan. Begitu banyak catatan kebaikan, amal soleh, ibadah yang dia lakukan, di depan Allah zong, kosong, nol, donat, godok bagulo. Godok bagulo, Tuhan. Oke. Kok bisa, Ustaz? Masa sih dia ibadah, dia pergi haji, pergi umrah, berkurban, baca Quran, puasa wajib, puasa sunnah, sedekah, infak, zikir, baca Quran, semua amal solehnya itu sebesar gunung, kok bisa nol? Tak mungkin, Ustaz. Nabi yang mengatakan, Allah yang menjelaskan. Hadisnya masyhur di kalangan para sahabat, dan derajat hadisnya sahih dalam Sahih Bukhari. Kenapa? Kenapa? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adakah di antara tuan-tuan yang bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 30, bekerja 8 jam, jam 7 pagi mulai bekerja sampai jam 5 sore, setiap hari, Senin, Selasa, Rabu, sampai Senin lagi, terus selama 30 hari 1 bulan, ketika tanggal 1 bulan depan, kata bos, bapak dan ibu, maaf, tak ada gaji. Ada yang mau bekerja tanpa gaji? Tunjuk tangan lah kalau ada yang mau. Oke, majnun kalau ada yang mau, kan? Uang kilo. Betul, tak ada yang mau, kawan. Tak ada yang mau. Adakah di antara kita letih beramal soleh, capek ibadah, pagi, petang, siang, malam, tunggang tunggik, keluarkan duit sedekah terus, ketika di depan Allah besok dihitung, sorry, kosong. Ada yang mau? Hei, ada yang mau tak? Pastilah orang cerdas tak mau, Ustaz. Apapun alasannya, kami ingin mengumpulkan pahala terbesar kami, sehingga ketika kami meninggalkan dunia yang fana ini, masuk di barzah, maka barzah itu seperti doa kita, Raudatin min riyadil jinan, taman-taman surga yang indah. Kita pingin pindah alam kita ini. Ingat, barzah itu alam seperti dunia, kawan. Nanti kita bahas perkara barzah dalam satu kitab yang menarik ditulis oleh Ibnu Qayyim, nama kitabnya Ar-Ruh. 22 pertanyaan tentang barzah sampai kita paham. Oke, sampai kita paham. Di sini listrik tak kita bayar, apa terjadi? 2 minggu aja listrik kita tak bayar. Datang PLN. Putus. Di barzah tak perlu bayar token listrik. Di sini kalau orang berkata buruk kepada kita, kita jengkel, marah. Di barzah tak ada perkataan buruk, tak ada dendam. Yang ada hanya bahagia. Oke, kita bahas perkara ini insyaallah. Tuan-tuan bukan Allah, ini amal soleh. Kita pingin amal soleh kita berfaedah dan bermanfaat. Tak mau bangkrut. Kita tak mau bangkrut. Tetapi kata Nabi, ada sekelompok manusia, dia beribadah seperti gunung Tihama, tapi di depan Allah catatan amal ibadah itu zong, kosong, seperti debu berterbangan. Kok bisa? Kenapa? Oke. Ini yang menjadi dasar dalam pembahasan kita. Dalam satu kitab, ya saya tak bisa bawakan kitabnya, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas kitab namanya Kasfus Subhat. Kasf as-Subhat. Samar-samarnya dosa subhat. Dosa itu 2. Sumber dosa itu 2. 1 syahwat. 1 syahwat. 2 subhat. Dosa syahwat
Sahwat maknanya nafsu. Semua pelaku dosa sahwat, semua melakukan maksiat di atas sahwat, semua pelakunya malu. Tak mau disebut orang, tak mau diejek. Semua pelaku dosa sahwat tak mau anaknya melakukan hal yang sama. Apa saja bentuk dosa sahwat, Ustaz? Merampok, membunuh, maling, berzina, apa lagi? Korupsi, apa lagi? Semua dosa lah. Semua dosa di atas dorongan nafsu, dia disebut dengan sahwat. Pelaku maling tak mau anaknya jadi maling. Betul tak? Pelaku zina, ambai-ambai kalau kami orang kampus nama, harus disebutkan dengan cara buruk. Jangan PSK. Kalau pekerja tentu ada syarikat. Ya enggak, Enco? Ada syarikat, ada asosiasinya. Kalau dia diakui sebagai sebuah profesi, dia punya asosiasi, dilindungi undang-undang. Kalau dia bayar apa kepada pemerintah? Bayar pajak. Kalau dia bayar pajak, ayahanda, aku nih bayar pajak, Ustaz. Karena aku bayar pajak, aku punya asosiasi, maka wajib negara melindungi aku. Saya bekerja di bidang psikologi, Pak, ngajar di Fakultas Psikologi. Salah satu objek psikologi itu dulu sebelum jondol dihapuskan, itulah tuh, ambil dia satu, latih dia di dinas sosial yang punya kemahiran pingin taubat, ajarkan dia buat kue, buat roti, salon kecantikan, ajarkan dia belajar agama dan seterusnya, keluarkan dia dari maksiat itu. Tuh. Tapi dia mengatakan ini profesi, Ustaz. Karena profesi maka kami punya asosiasi. Asosiasi apa? Asosiasi PSK, pekerja komersial. La ilaha illallah. Pekerja komersial, Dinjo. Bisa diperjualkan tuh sampai ke sana. Ya Rob. Tuan, malu. Semua pekerja seks komersial tidak mau anaknya jadi pelacur. Tak mau. Oke? Dosa sahwat, pelakunya malu, kepada manusia, dan ujung akhir kehidupannya dia ingin taubat. Bandit, perampok, koruptor, siapa saja, di ujung akhir kehidupannya dia mau taubat kepada Allah. Tetapi dosa subhat, pelaku dosa subhat tidak merasa dia berdosa. Subhat yang di sini dalam kitab yang kita bahas ini bukan subhat dalam definisi kamus bahasa Indonesia. Subhat yang biasa kita gunakan dalam perkataan sehari-hari itu disebut dengan sekongkol, bersama-sama melakukan konspirasi, memberikan dukungan dan support. Dia subhat. Bukan, ini bukan makna subhat. Subhat dalam literatur bahasa Indonesia bukan. Makna subhat dalam kitab Kasfus Subhat adalah membuat samar-samar hukum Allah, abu-abu hukum Allah yang jelas, aturan Allah jelas, dirubah menjadi abu-abu, samar-samar. Terutama dalam perkara akidah, dalam perkara tauhid. Kalaulah dia tidak belajar betul tauhid yang benar, maka tauhid yang dilakukan dan ditegakkan di atas tauhid ini, dia akan menyimpang. Pelaku dosa subhat tak mengaku dia bersalah dan tak mau taubat, bahkan bersama-sama mengajarkan subhat terhadap tauhid dan akidah kepada kaum muslimin. Di YouTube banyak. Mana contohnya, Ustaz? Ini live. Keren ini. Tak apa-apalah saya sebutkan lah. Live. Mana contohnya, Ustaz? Mama Gufron. Siapa tuh? Siapa? Ndak berupa. Orang yang mengaku dapat bicara dengan semut.
pandai berbahasa semut, berzikir dengan cara joget-joget, solawat dengan cara dangdut. Oke? Entah dari mana dia belajar agama, tiba-tiba menjadi kiai viral. Kalau minta berkah dengan dia, dicium mulut bapak. Mau, Pak Haji? Pergi minta berkah di situ. Diludahi mulut bapak. La ilaha illallah. Merasa bersalahkah dia? Lah. Ini sahwat. Ini subhat. Ini subhat. Dalam perkara tauhid. Inilah perkara pertama dalam kitab Kasyfus Subhat. Membahas, dan bahasan pertama adalah at-tauhid. Adalah tauhid. Apa komponen pertama? Komponen pertama adalah merasa benar dan merasa ini syariat dan amal soleh. Merasa ini tidak mengganggu tauhid ketika memasukkan tradisi dan adat kebiasaan menjadi bahagian dari ibadah. Nanti saya kasihkan contoh. Saya kasih contoh. Mana contohnya Ustaz? Contoh. Merasa benar. Dia beramal soleh, Bu. Tadi kan topiknya ada orang beramal soleh banyak seperti Gunung Tihama, seperti Bukit Barisan, tetapi di hadapan Allah besok dia nol. Tak dapat sama sekali. Amal solehnya tidak diterima dan dibuang oleh Allah seperti debu. Kok ada? Yang pertama adalah orang yang mengaku beribadah dan beramal soleh, tetapi ibadah dan amal soleh tidak di atas tuntunan Nabi. Dia sholat, ibadah, pergi haji, pergi umrah, tapi melakukan perkara ini. Mana contohnya Ustaz? Saya kasih contoh. Contoh. Baca Al-Quran, surah Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pahala enggak? Pahala enggak? Pahala. 1 huruf 10 kebaikan. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca ini 10 kali, diulang-ulang 10 kali, maka dapat apa kata Nabi? Bunyalahu kisron fil jannah. Aku bangunkan sebuah istana indah untuknya. Zikir, Pak, sambil naik motor. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 1. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu 9. 10. Berhenti. Ulang lagi 10. Dicatat oleh malaikat, dia punya kos-kosan. Oke, kos-kosannya jenisnya villa. Seperti villa di Ambon Pagi atau villa di tempat sejuk Alhan Panjang. Oh, enggak begitu, lebih cantik lagi. Sebuah istana indah di surga. Setiap 10 kali diulang membaca surah Al-Fatihah, dia dapat istana indah. Oke, baik. Oke, paham ya? Baik, itu syariat. Nah, sekarang ada orang menulis ayat dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad tadi di atas kulit kambing. Ini saya buka kasus nyata yang sekarang kita beberapa waktu lalu itu jadi kajian kita. Di atas kulit kambingnya kulit kambing albino, kambing putih. Payah cari kulit kambing putih? Payah, kambing albino itu payah, Pak. Seperti cari kerbau putih payah kan? Dicarilah kulit kambing putih, dapatlah orang ini. Lalu disembelihlah kambing, kulitnya diambil, ditulislah surah Al-Ikhlas di atas kulit kambing. Ditulis. Oke. Kalau tuan-tuan nulis ayat Al-Quran di atas kulit kambing, lalu dibingkai dengan cantik jadi hiasan, kira-kira berpahala? Berpahala enggak? Berpahala kalau niatnya syiar, oke? Berpahala. Selain pahala dapat nilai komersial, dapat dijual, ya kan? Maka hukum asal menulis ayat Al-Quran di kulit kambing boleh, kena zaman Nabi juga menulis di pelepah kurma, di kulit-kulit, di batang-batang, bahkan di tulang-tulang unta. Hukumnya boleh. Tetapi perhatikan, mana yang mendatangkan kesyirikan? Ada sekelompok manusia, menulis ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas di atas kulit kambing albino. Oke, tetapi cara menulisnya berbeda, alat yang digunakan berbeda,
Waktu menulisnya berbeda, tujuan menulisnya berbeda. Ditulis di atas kulit kambing, tintanya darah anjing hitam. Yang ditulis apa tadi? Yang ditulis apa, Bu? Surah Al-Ikhlas. Alat tulisnya darah anjing hitam atau darah lutung. Tahu lutung? Lutung indak ciga, bukan baru. Lutung sejenis monyet, kulitnya, bulunya hitam semua, ekornya panjang. Ke bahasa kampung apa nama? Cingkuok. 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 Cingkuok indak monyet. Cingkuok indak baru. Ya Jo? Ya kan? Kalau kampung saya Bengkali namanya lutung. Ditulis ayat Al-Quran dengan darah lutung atau darah anjing hitam. Nulisnya tengah malam pada hari Jumat. Oke? Tujuannya apa? Untuk tujuan-tujuan tertentu. Nulis ayat Al-Quran di kulit kambing, nulisnya pada malam Jumat atau tengah hari Jumat ketika orang khutbah, dengan darah lutung. Niatnya untuk tertentu, untuk ilmu kebal lah, untuk penjaga rumah lah, untuk pelaris kadai lah, untuk pengalau pengusir musuh di kebun lah, untuk macam-macam. Menulis ayat Al-Quran ini berpahala atau tidak? Berpahala atau tidak? Halo? Ini perlu belajar lagi akidah ini, Cok. Berpahala atau tidak? Ayat Al-Quran ditulis Qul Huwallahu Ahad. Berpahala atau tidak, Bu? Hanya jawab pahala. Tidak, Ustaz. Menulis ayat Al-Quran surah Al-Ikhlas Qul Huwallahu Ahad di kulit kambing dengan tintanya darah anjing hitam atau darah lutung cingkuok. Ditulis tengah hari Jumat, orang naik khotib Jumat untuk tujuan: 1. Ilmu kebal, 2. Pendinding rumah, 3. Penghalau musuh pada kebun sawit kebun ini, 4. Untuk tujuan tertentu. Pertanyaannya, berpahala atau tidak? Sepakat? Oke. Lalu urus akidah 1. Tidak berpahala, bahkan datang menjadi dosa dan kesirikan. Ingat, oke? Ya. Walaupun yang ditulis ayat Al-Quran. Lihat. Kalau ayat Quran tadi ditulis di kulit kambing lalu dibingkai, dijual, maksudnya untuk dakwah, maka dia boleh berpahala insya Allah. Kalau surah Al-Ikhlas tadi dibaca, baik 1 kali baca atau 10 kali baca, dia dapat pahala. Sekarang ditulis untuk tujuan tertentu, maka hukumnya haram syirik. Paham? Sekarang ada kiai. Ada kiai. Santrinya dipanggil satu-satu. Ditulis ayat Al-Quran, badannya dirajah. Rajah namanya. Kulhu tebaliklah, Fatihah sungsang, An-Nas telungkup, Al-Falak telontang, apalah namanya, ditulis di badan, ditulis yang nulis kiai. Yang nulis kiai. Untuk apa? Untuk kebal. Saya tanya, berpahala atau tidak? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Haram dan itu akidah. Inilah salah satu bentuk dosa subhat. Kiainya mengatakan, lu apa salahnya, wong ini bahagian dari ilmu. Lihat. Coba lihat di rumah-rumah lama. Ditulis di kertas, diletakkan di atas pintu. Pernah nampak? Kulhu terbalik namanya, kulhu sungsang. Ditulis dari belakang, tidak dari Qul Huwallahu Ahad. Ditulis dari belakang, terbalik. Baca dari awal sampai akhir aja kadang tak betul. Ini dibuat dari belakang terbalik. Ado-ado aja orang awak. Oke, diletakkan di atas pintu. Pasangannya pandan duri. Pasangannya lagi kulit atau tulang kukang.
Tambahkan lagi tanah perkuburan orang yang mati dibunuh. Tambah lagi kain putih orang yang mati sesat atau mati bunuh diri. Tambah lagi bulu harimau. Letakkan itu. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa, Pak? Tak pernah. Tak pernah jumpa. Saya jumpa beberapa kali di beberapa rumah orang Islam. Ustaz, jangan bohongi Kak Den. Itu dari dulu datuk-datuk kami memang letak di situ. Untuk apa, Ji? Itu untuk penanggai rumah, untuk pelindung rumah. Dari apa? Dari polosi, polong, hantu-hantu jenis macam tu. Ya Allah, ya Rabbi, saya bilang, benarkah hantu itu lari dengan tanah kuburan orang yang mati dibunuh? Itu tambah jadi tempat jin beranak di situ. Lihat. Kira-kira pelakunya, maaf ya Bu, kira-kira pelakunya merasa bersalah? Merasa bersalah enggak? Enggak merasa bersalah. Beribadahlah dia sebanyak mungkin sampai sebesar gunung Tihama, seperti gunung Bukit Barisan, tetapi di depan Allah dia tak dihitung ibadahnya. Kenapa? Karena akidahnya bercampur dengan kesirikan kepada Allah. Dia menyembah Allah, dia beriman kepada Rasulullah, dia percaya rukun Islam, percaya rukun iman, tetapi melakukan ritual kesirikan kepada Allah. Masih banyak nih? Halo? Ada enggak? Ada atau tidak? Ada. Ada kawan. Ada. Itu yang ekstrim. Itu yang ekstrim. Yang tidak ekstrim. Awas ini. Awas yang tidak ekstrim. Yang biasa di lingkungan masyarakat. Bu. Ibu. Kalau bayi nangis tengah malam. Ibu kasih apa? Semalam suntuk baby itu Pak, tak tidur, nangis melipat-lipat. Ibu kasih obat apa? Bawa ke mana? Kalau bawa tu imam solat kita, diambil air, dibaca Fatihah, dimandikan, diminumkan, insya Allah itu sunnah. Ibu bawa ke mana? Halo? Kemana Bu? Selain ke dokter, dibawa ke orang yang disebut pandai. Disebut orang bawa ke orang pandai. Dibawalah ke orang pandai, ditengoklah ke orang pandai. Ambil kunyit, empu kunyit, induk kunyit, dibelah-belahlah induk kunyit, disilanglah di sini, disilang di sini, disilang, ditimbang di atas tangannya. Coba tengok, campakkan. Oh, patui. Apa ni? Apa tu? Anak kau tata gua tersapu. Siapa yang menegur? Siapa yang menyapu? Hantu atau hantu atau jin, betul? Tertegur budak ini, lihat sepanjang malam dia kejang-kejang, tertegur, tersapu, maka dikasih kunyitlah untuk mengusir hantu. Kalau anaknya ditegur hantu atau jin, berarti bapaknya kawan jin. Kawan jin. Aku berkawan sama konco pengadik. Dan pergi aku ke rumahnya. Kemana ayah? Ayah di kebun Ustaz. Aku sapu anaknya karena aku kenal ayahnya. Betul? Sekarang cucu ibu disapu oleh hantu. Hantu pohon beringin lah, hantu dekat parit longkang itulah, hantu di sana ditegur. Allahu Akbar. Berapa banyak baby yang kejang-kejang tengah malam dibawa ke orang pandai, paranormal. Ini para abnormal, bukan orang pandai, ibu, orang majnun nih, orang gila. Bayangkanlah, kita berubat dengan orang majnun, orang gila. Kita datang ke situ jadi apa kita, Bu? Awak pun ikut gila, awak ikut jahil. Contoh ini bukan Allah. Berapa banyak praktek begini di masyarakat kita, teramat banyak. Sementara dia solat, dia beriman kepada Allah,
tapi melakukan keburukan. Sebab itulah ibadah dan amal solehnya tak diterima oleh Allah. Hati-hati, ini perkara tradisi, Pak. Lah, tuh kalau dia nangis tengah malam, kalau baby itu tak bisa tidur, tak bisa nyenyak tidur, dibuai, ibu kasih apa? Baby tidur dibuai, ibu kasih apa dibuai itu? Bu, aku tanya mak-mak nih, Pak. Bu, kasih apa? Dikasih gunting letak situ, betul? Nggak ada? Nggak ada mengaku? Hah? Dikasih gunting, Pak, dikasih gunting, diletak di situ. Kalau ndak dikasih gunting, dicari parang patah, pisau patah, dikasih kapur, pelang-pelang letak di bawah. Untuk apa saya bilang? Kau suruh anak kau menggunting kain jadi tukang jahit? Ndak ada boleh. Kau suruh anak kau menebas di bawah lah, dikasih ini. Allahu Akbar. Itu hanya petua orang tua-tua, Buya, supaya dapat ini, dapat itu, terjauh ini. Allahu Akbar. Petua-petua yang mengarut begitu, walaupun kita hidup di zaman modern ini, masih dilakukan setengah orang. Betul? Kita pingin akidah kita lurus. Kita hanya meminta kepada Allah, bergantung harapannya kepada Allah, tetapi juga kita masih minta perlindungan dengan cara-cara yang la ilaha illallah. Bu, lo, tangan kanan gatal, gatal tangan kanan. Kalau tangan kanan gatal, apa tandanya, Bunda? Jujur, Bunda, jujur. Udah gatal tangannya. Apa, Bunda, tandanya? Aku tanya Bunda tuh. Kalau tangan kanan gatal, tandanya piti masuk. Kalau tangan kiri yang gatal, piti keluar. Tangan ini gatal sejak tadi jam 2. Ini sudah jam 3, sudah sholat asar, dapat telepon. Kak Mona, yo, alhamdulillah kami ngocok arisan, dapat ibu, kan? Dapat piti, tangan kanan gatal. Tapi kalau tangan kiri, piti kan keluar. Oke? Sebahagian ibu-ibu percaya nih. Percaya enggak? Percaya tidak? Tidak percaya, tapi ibu meyakini. Tak lama lagi dapat piti. Selama Anda meyakini bahwa alamat-alamat tertentu dengan cara tertentu, Anda meyakini perkara khurafat dan tahayul. Awas. Ibu dapat duit, dapat rezeki, duit akan keluar, rezeki akan keluar di atas qadar Allah, takdir yang Allah berikan. Kita beriman mulut kita dengan takdir Allah, tetapi perbuatan kita, pekerjaan kita melawan beriman kepada takdir. Kita percaya dengan tangan. Kupu-kupu masuk ke rumah. Halo? Ada 2 kupu-kupu. Ini nang godang. Ada 3 kupu-kupu. Lah 3 hari kupu-kupu ni tidak keluar dari rumah. Asyik terbang masuk lagi, terbang masuk lagi. Tak lama itu telepon kakak awak dari jauh. Ambo kan ke rumah besok. Iya betul. Tamu datang ke rumah. Kita kaitkan kupu-kupu masuk rumah kita dengan orang akan datang. Sebenarnya dalam teori biologi, kan belajar sekolah semua nih, tak ada hubungannya dengan tamu nak datang, tapi begitulah otak dan akal kita diperas dengan tahayul sehingga kita kait-kaitkan. Ya Allah, ya Rabb, ini perkara tauhid. Maaf, perkara tauhid. Ya Tuhan, perkara tauhid. Bapak-bapak nih yang selalu sopir kanpas luar kota, Pekanbaru, Kuansing, Pekanbaru, Air Molek, tiap hari ulang kali ini. Kampung Pinang lewat sana sebelum lipat kain, tuh ada jambatan gandeng nama. Jambatan duo gandeng. Oke, semua orang yang kampas itu kalau lewat di situ, apa kojonya Pak? Kelson.
Namanya jambatan gandeng. Kadang tengah malam kita lewat, Honda tuh mati aja sendiri. Mati. Itu jangan diengkol di situ. Sampai keluar keringat darah takkan hidup. Dorong dulu lewatkan jambatan itu, baru starter, baru hidup balik. Sebab itulah dikenallah itu jambatan gandeng. Sebaiknya tonton yang melewati situ hormati, kata orang tua-tua. Bagaimana cara menghormatinya? Begitu lewat apa aja? Tetet. Tetet. Siapa yang dihormati? Siapa yang kita hormati itu dengan membunyikan kelson? Hah? Siapa, wow? Antu yang tinggal di situ. Bayangkanlah, kalau tidak dihormati nanti bahaya, Ustaz. Mungkin belago, mungkin pecah ban, mungkin sakit perut, mungkin sebab itu apalah salahnya. Tetet. Satu hari saya lewat, saya pakai mobil rental, anak rental tetet, hei, kenapa kau bunyikan? Kata orang, Ustaz, tak elok kalau tak bunyikan. Maka kami bunyikan, aku tarik telinganya. Mulai sekarang, jangan lakukan kesirikan seperti itu. Lewat tak? Ada yang pernah melakukan? Ada pelakunya di sini? Tuhan, coba. Ya Allah, ya Rabb, kita menyembah Allah, tapi kita diam-diam melakukan kesirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak lagi, ada ratusan contoh. Oke, terutama yang laki-laki ini, yang nyetir jauh. Sesak buang air. Tengok masjid ndak ada, musola ndak ada, SPBU jauh. Sesak betul. Kita berhenti tepi jalan. Siap berhenti tepi jalan, kita masuk ke kebun gotah, ke kebun sawit atau di semak-semak. Kita pingin buang air, pingin pipis. Apa yang dikatakan? Kita ngomong apa? Wow. Kita ngomong apa nak kencing itu, Pak? Dimasuk di kebun getah orang, kebun sawit, di semak-semak. Kita ngomong apa? Tok, permisi, yo. Atau siapa tu? Permisi dengan siapa? Siapa yang dimaksud Anda permisi? Betul? Tok, permisi tok, cucu numpang kencing. Atau siapa? Siapa tok tu? Hantu. Atau tuan-tuan hantu tu? La ilaha illallah. Tuhan, kadang kita kehilangan akal logika. Sementara Islam mengajarkan dengan tauhid yang benar. Kita permisi dengan hantu tinggal di situ. Ustadz, kalau tidak permisi Ustadz, godangnya Ustadz. Ditegurnya. Nanti ditegurnya Ustadz, entah gatal-gatal, entah bengkak dia Ustadz. Daripada bengkak, lebih baik aku permisi, minta izin. Wah, ini jinnya sabotase ini. Minta izin. Tahu orang-orang soleh jadi lari dia. Tuhan, coba perhatikan. Kita minta izin. Maaf ya, walaupun ini sambil bercanda kelakar, demi Allah ini perkara tauhid. Kalau masih percaya dan merasa jin penghuni itu mengancam diri kita, ada masalah dengan akidah dan tauhid kita. Ada masalah. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, perhatikan baik-baik. Dalam syariat kita tak mengenal yang begini. Kalau memang mau kencing buang air di hutan atau di kebun-kebun itu, ya kalau bisa jongkok-jongkok. Tapi kalau ditakut bahaya digigit semut, berdiri pun tidak mengapa. Oke? Sepanjang patuhi aturan dan sunnah Nabi. Jangan menghadap ke kiblat, jangan membelakangi kiblat, jangan kencing lubang semut. Setelah itu istinja, bersihkan dengan air. Kembali Anda lanjutkan nyetir. Tak payah ada permisi-permisi. Karena agama kita tak mengajarkan untuk kita pamit dan permisi. Sekali kita pamit, berarti selain Allah yang datangkan mudarat, ada setan yang datangkan mudarat. Perhatikan baik-baik, ini perkara tauhid. Oke, berapa banyak di antara kita, maaf betul, tiba-tiba sedang naik motor, naik mobil, melanggar kucing. Bam! Apa yang dilakukan?
Kucingnya mati, terlantak oleh mobil kita. Macam mana, Bu? Buka baju, dibungkus dengan baju, sudah tuh kebumikan. Siapa yang ngajari? Siapa yang ngajari? Emak tuan-tuan, ayah tuan-tuan, datuk nenek tuan-tuan, termasuk juga atuk-atuk saya. Tak perlu, Pak, tak perlu buka baju. Sayang baju bapak itu biar saya sedekahkan kepada yang ini. Oke? Kalau dia tertabrak lalu mati, qadar Allah. Kita tak sengaja menabrak, ini hewan namanya. Tiba-tiba kita jalan melintas dari semak, pam, qadar Allah. Qadar Allah. Ambil dia, kalau sempat menggebumikan, cangkul letakkan, kalau tak sempat letakkan saja di pinggir. Bismillah biiznillah. Memang sudah hari naasnya dan begitu caranya. Begitu cara Islam. Selama kita punya adab kepada haiwan. Jangan pula sampai ini, kalau tak dibalut dengan baju si sopir, nanti mobilnya sial. Mobilnya sial. Perjalanan itu tak ada perkataan sial. Semuanya itu terjadi di atas takdir Allah. Sebab itulah maka ungkapkanlah perkataan qadarullah. Ini perkara tauhid, Pak. Perkara tauhid yang simple, sederhana. Tetapi berapa banyak ya kita lakukan, kita kerjakan tanpa mempedulikan. Maaf, tanpa mempedulikan hal-hal penting yang diajarkan dalam ilmu, kita tabrak. Oke, udah habis? Udah habis atau belum? Hilang pula. Oke. Oke, baik. Kasih kode aja kalau sudah. Kalau sudah. Baik, kita belum ngaji ini ya. Kita belum ngaji, kita baru bahas muqaddimah. Oke, nanti insya Allah kita akan bahas kitabnya dan kita baca hadisnya satu-satu. Inilah tradisi sementara orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah yang dibungkus di atas tradisi dan adat. Tadi kan tradisi semuanya itu, ya kan? Tangan kanan gatal, tandanya duit nak masuk. Tangan kiri gatal, tandanya pitikan keluar. Mata berkedut, sebelah kanan kadang sebelah kiri. Kalau sebelah kanan apa tandanya, Bu? Kan nengok orang, jauhkan datang. Sebelah kiri akan menangis. Ibu tuh percaya yang jilbab pink? Asal sebelah kanan ini ada orang yang datang nih. Oke. Berapa banyak kita percaya? Maaf ya, kita percaya pada perkara-perkara tahayul. Oke. Dalam Islam tidak demikian. Diajarkan oleh Allah melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas tuntunan ilmu. Di atas tuntunan ilmu. Oke. Dan di atas tuntunan ilmu lah, yakni sunnah, kita jalankan ini. Ini perkara tauhid dan akidah. Kita menyangka kita beribadah dan beramal soleh, tetapi akidah kita terpencong, keliru. Maaf ya, maaf Pak. Berapa banyak yang sholat, haji, umroh, tetapi masih melakukan kesyirikan. Sudah habis. Udah azan. Tak usah malu-malu Ustaz. Udah azan. Udah azan ya azan lah, kita berhentilah, stop dulu. InsyaAllah kita lanjutkan. Ini baru muqaddimah yang menjelaskan tentang perkara-perkara syirik kepada Allah, tetapi kita pertahankan di atas dalih satu adat tradisi masyarakat kita. Inilah salah satu penyebab kenapa ibadah kita tidak terima oleh Allah. Selain beribadah dan beramal soleh, kita juga melakukan kesyirikan diam-diam tanpa kita sadari. Dan inilah yang disebut dengan dosa subhat. Pelakunya tak merasa bersalah. Kira-kira merasa bersalah tak tadi? Menabrak kucing, lalu membungkus dengan baju, lalu dikuburkan. Kenapa dikuburkan? Kalau tidak nanti mobilnya sial atau perjalanan itu sial. Pelakunya tak merasa bersalah, bahkan merasa berbudi, berakhlak. Betul?
Inilah dia definisi subhat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, itu saja dululah kira-kira sebagai mukadimah. Insyaallah kita akan jelaskan perkara-perkara penting dalam kitab Kasyfus Subhat. Ini dimaksudkan untuk memperbaiki tauhid kita, agar tauhid kita berdiri di atas tuntunan yang benar dan syariat yang benar. Sebagai mukadimah, insyaallah saya minta maaf kepada jamaah. 4 bulan saya janji kepada beliau saya tidak bisa hadir, karena 2 bulan terakhir ini saya berada di Madinah, full di Madinah, pulang sebentar 2, 3, 4 hari saya berangkat lagi, karena kampus kebetulan qadarullah hanya libur. Inilah kesempatan saya juga belajar, duduk bersama Syekh, baca kitab dan dengar sarahnya. Oke, selain bawa jamaah umroh, ini kita full. Pada 2 bulan sebelumnya itu persiapan haji. Setelah itu kita persiapan mulazamah sampai akhir ini. Semoga berfaedah dan bermanfaat. Saya WA beliau, tiba-tiba dia pagi pukul 10 WA saya, langsung telepon. Ya, saya sudah janji berkali-kali saya tak hadir. Insyaallah kita akan lanjutkan majelis ilmu kita dengan membahas kitab sebagai rujukan kita, agar kita berpegang di atas tuntunan ilmu dan sunnah Nabi SAW. Terlebih dan terkurang saya minta maaf. Kalau ada yang tersinggung saya minta maaf. Kalau ada tersinggung berarti dia pelaku. Kalau dia pelaku cepatlah taubat. Ya, cepatlah taubat. Mulai sekarang tak ada kaitannya. Jangan ini gatalnya, tak ada nih. Tahayul nih. Ini berkeduk-keduk, tak ada nih. Mengarut nih. Setan selalu. Kepada orang soleh, perhatikan baik-baik. Kepada orang soleh, yang ahli ibadah, tidak akan pernah digoda oleh iblis untuk melakukan kemaksiatan. Tak. Digoda untuk menyimpang dengan cara riya, sombong, dan kemudian berbangga diri. Maka habislah semua ibadah dan amal soleh seperti api memakan sekam. Nanti kita akan bahas perkara-perkara yang sangat sensitif dalam tauhid, dan ini menjadi bekal kita dalam melanjutkan sisa hidup yang Allah berikan kemuliaan kepada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.